Oke guys, selamat malam untuk kalian semua. Jadi selamat datang di Duma Reza. Jadi pada malam kali ini kita akan mengajak bintang tamu kita yang mungkin dia sebuah bintang yang mungkin kalian pasti kenal ini. Jadi langsung kita undang ya. Silakan. Ale, oi, Apa nih cok? biasa. Aduh. Yang sebagai Bang Deril, langsung pakai aja. Oke. Pas. Oke. Pas. Oke. Ya, Bang Deril. Yuk. Hai guys. Bang Deril Matthew Laya. Yes. Ada limnya? Hah? Ada limnya. Ada limnya? Matthew Lim lah ya. Oh, ada limnya. Oh iya, aku lupa kalau abang ini orang Cina. Cina ada nis-nis sedikit ya. Sedang bela. Gila sih. Iya. Emang ya gitu. Gimana Bang Deril? Sehat? Bro, puji Tuhan sehat. Abang gimana? Sehat? Sehat dong. Oke. Ya walaupun agak capek sih tadi. Coba. Banyak kali tadi kegiatan. Makanya baru Suasana malam apa? inilah undang abang gitu. Aku salut sih. Gue. Ada orang berani mau ngambil langkah gitu, salut kali gue. Makanya gue semangat kali ini ya. Ya first time juga abang main podcast juga ya? Iya, first time. Aku iya? pertama kali. Ya gitu sih. Ini ya ngomong gabut tapi ya nggak tahu aku kalau teman-teman bisa apa namanya merespon dengan baik ya. Aku Yoi. nggak tahu bang karena banyak juga yang suka gitu. Ya walaupun tadi kemarin agak apa jadi kita setting lebih bagus lagi karena memang ya tempat itu juga harus kita setel juga sama kesepakatan gitu. Jadi itulah bang. Baru inilah. Ya Bang Deril. Yoi. Apa tuh? Kelahiran Maret 2003 2005 2005. 2005 oh iya lupa tapi kita 2005. panggil bang karena kemarin Abang iya. kemarin jumpanya itu kemarin kalau nggak salah di Natal Okumene Usu kalau nggak salah ya 2024 ya. sebagai drummer kalau nggak salah. Ih, keren sih jarang lah aku ketemu drummer yang Abang kayak bandingin- gitu. iya karena menyesuaikan tempo itu kan kayak gimana ya wow gitu Susah ya. susah gitu apalagi yang baru-baru bergabung keren sih dulu kita beda kayak sekarang udah pensiun tiba-tiba dia ngalihin profesi gitar salam ya kan? Dikit-dikit aja. tipis-tipis Tipis. ya gitulah Yoi. kalau belajar main musik itu dari kapan bang kalau abang boleh kasih tahu Kalau musik tuh aku kenal musik tuh dari kecil memang. Orang tuh selalu ngasih hormon musik lah. hormon Iya. musik Selalu misalnya kalau setiap pagi misalnya kayak nyanyi gitu. Kalau untuk belajar sih aku dari SD. dari SD SD itu aku pertama kali belajar keyboard. keyboard Dari kelas 3. Terus awalnya sama guru yang satu kan. Awalnya nggak masuk nih, nggak matching nih, nggak jodoh dia sama gurunya. Terakhir aku lanjut lagi di kelas 5. lanjut kelas 5 SMA kelas 6. Terus terakhirnya nggak belajar lagi karena mau fokus UN. iya wajar situ, lah ya, dari situ aku mulai belajar keyboard. Terus tak kenapa aku langsung pengen belajar drum. Nah dari situlah aku selalu kayak belajar satu gitu. Satu dulu. keren multi talent loh guys ya Yang itu bang. Kamu juga multi talent juga loh. abang pakai topi ini nggak apa-apa Apa? Rambutku lagi berantakan kali. Semester 8 tahu lah bang. Lagi stres-stresnya. jangan dibahas capek gak sanggup aku Untuk pangkas saya nggak ada waktu. aku bisa loh balik gondrong kalau kayak abang ini Iya. cuma karena aku pengen kelihatan normal ya pendek aja lah Aja lah ya. Tapi panjang bagus loh. Aku suka loh. Iya. Keren. iya sih cuma kadang orang kayak mana ya kadang jadi gondrong itu kadang banyak itunya kurang lebihnya Kurang lebihnya ya pasti ganteng tuh Manly lah. Maco lah. Maco ya? Maco. ya Perawatan yang susah ya. perawatannya susah terus gini faktor eksternalnya itu lebih ke sempat loh aku jadi selingkuhan orang sumpah jadi sempat contoh abang ada kawan gitu Oke. kan
Aku cuma gini loh foto gitu kan. Oke. Gini foto. Oke. Terus nggak taunya ini abang kan punya cewek contoh gitu kan. Oke. Di chat Oh bagus ya, sama siapa kau itu? cowok lah itu. Lah cowok katanya. Berapa kali gitu dituduh selingkuhan orang bang. Sumpah. Padahal karena rambut panjang gitu aja kan? Iya segini loh rambutku kemarin gitu. Itu so cewek yang mana bang? Cewek kawan. Oh, cewek kawan ya? Jangan dijebak aku. Aku kayak ini lah. Cewek ya? Cewek kawan. Cewek kawan ya? Kan Oke. selingkuhan. Aku selingkuhannya. Iya. Diibaratkan selingkuhannya lah gitu. Itulah. Iya. Selingkuhan cowok orang gitu. Makanya laki-laki ya harus tahu loh bedain mana rambut cowok rambut cewek itu wajib. Tapi ingat guys, kalau cowok gondrong itu seni. Seni di mana dia tuh menghargai kayak suatu kebahagiaan yang dimana itu dilakukan saat muda gitu. Yes. Minimal sekali seumur hidup lah gitu. Terus sabar sih. Sabarnya Iya. sih aku salut sih. Iman. Harus kuat. Masuk kena telinga ya. Masuk tengah situ udah mulai masa-masa Aduh. jelek. Situ aduh kayak mana ya? Udah kayak Kalau masalah rambut ya, aku sebenarnya pengen gondrong juga. Cuman karena satu udah kerja juga kan, nggak bisa juga berantakan kayak gitu. Terus rambutku ikal bang. Ikalnya ikal yang jelek gitu kalau gondrong. I see. Makanya kalau misalnya aku pernah lihat juga sih, katanya sih kalau memang mau gondrong di perm, dia kayak brokoli gitu rambutnya. Aku nggak suka. Nggak mungkin lah bang. Nggak kenalan dia sama abang Aduh, nanti. iya, nggak laki-laki kan lagi gitu ya. Betul lah. Tapi keren sih, kalau aku lihat yang di perm itu keren sih. Cuman kalau kayaknya di aku sih enggak. Aku pengen kayak Tuhan Yesus gitu kan yang terus gondrong, terus berjenggot ya. Ini nggak bisa disambung guys. Yesus. Iya. Yoi. Nggak apa-apa. Kita Kristen kok. Nama itu. Oh iya. Kalau dari segi pelayanannya, oh iya, karena abang ini Kristen juga kan, mungkin pasti pelayanan lah ya kan. Yes. Itu mulai pelayanan dari kapan nih bang? Kalau pelayanan ya itu, pelayanan itu kan bebas kan, ada yang semuanya pelayanan. Kalau nyapu gereja juga itu termasuk pelayanan kan. Oh, Jadi- sesimpel itu juga pelayanan. Ya itu sebuah kehormatan juga lah. Karena dan pelayanan itu kan juga sama rata dia. Jadi aku mulai pelayanan itu dari kecil juga, dari SD. Aku dulu pertama kali pelayanan itu jadi multimedia, Bang. Multimedia. Ya. Itu yang ngedit PPT itu kah? Yang PPT, terus yang bikin slideshow untuk lirik lagu. Nah, situ lah awalnya aku mulai kenal apa itu pelayanan. Jadi gitu guys. Jadi setiap dirimu punya peran penting di hidup ini, yaitu bagian dari pelayanan guys. Gitu. Ya, aku nggak nyangka sesimpel itu gitu. Tengahnya Bang Rio nggak seret. Lumayan ya. Lumayan sih. Ntar aku ambilkan itunya Oke, minumnya. thank you Bang. Abang pasti paling tahu lah apa yang mau aku butuhkan. Tahu lah, pasti tahu lah. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke. Matcha latte. Yes. Dipersilakan. Yo, thank you Bang. Aduh. Matcha latte guys. Waduh, nggak melelet ya? Lala dikit lah. Dikit. Aduh. Oh, ini part of ini. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman. Apinya. Ada tisu. Aduh, ngeri banget sih. Ini kan kesalahan sama orang warkop ya, bukan kita ya kan. Jadi emang. Iya, nggak apa-apa. Ya, begitulah Bang Ril. Hah? Kayak gitulah kehidupan apa ya kan. Aman aja Bang. Jadi ngomong-ngomong soal pelayanan nih, berarti nggak harus kayak main musik gitu, harus apa gitu ya? Ya sih, aku belajarnya pelayanan itu nggak cuman karena main musik, pengkhotbah. Pelayanan itu bukan Bisa cuman- kok, Bang? Nggak, maksudnya pelayan. Maksudnya kan orang kan melihatnya pelayanan itu kayak di khotbah, pelayan altar lah istilahnya. Cuman orang yang nggak lihat itu orang yang bersihin gereja, yang hitung kolektif itu termasuk pelayanan sih. Bahkan yang hitung kolektif juga. Ya termasuk. Karena kan itu membantu kinerjanya gereja. Dan itu juga untuk memuliakan nama Tuhan juga kan. Jadi jangan kalian sepelekan guys, apapun pekerjaan kalian di gereja itu udah bagian dari pelayanan guys. Besar kecilnya pelayanan itu sama yang salam orang tamu di gereja pun juga
termasuk pelayanan. Oh penerima tamu itu. Iya. Oh yang bilang sama hari Minggu. Iya. Kalau di Katolik pun ada kayak gitu. Ya. Seperti itu ternyata guys. Aku tercerahkan sih gitu. Itu dia. Iya loh. Karena pelayanan itu nggak diukur dari segi apa yang kita lakuin sebenarnya. Pelayanan itu dinilai dari apa yang kita buat untuk Tuhan. Apa yang kita berikan untuk Tuhan, itu yang kita dinamakan pelayanan lah. Begitu. Yes. Oh iya, kita balik ke sisi drummernya gitu kan. Oke. Itu inspirasinya abang ngedrum itu dari mana sih? Inspirasi ya. Pertama kali aku lihat orang main drum tuh, fun fact-nya adalah guru les private keyboardku. Yang kedua. Jadi dia sambil ngajarin aku, dia sambil main drum. Oh. Nah dari Oke. situ aku kayak, waduh, kayak main drum tuh keren juga ya. Oke. Nah dari situ aku mulai mengeksplor di internet tuh ada namanya YouTube ya guys. Jadi di YouTube tuh aku cari orang main drum tuh. Drummer pertama yang aku terinspirasi tuh Echa Sumantri. Echa Sumantri. Iya. Oh, I see. Siapa sih yang gak kenal Echa Sumantri ya kan? Iya, betul. Dia juga dari kecil juga ada pelayanan. Jadi aku banyak terinspirasi dari dia lah. Dari fill in-nya, dari cara pelayanannya. Oh, pelayanan. Oh, dia Kristen ya? Ya, jadi, Baru tahu sih. yeah. Oh, begitu. Dan sekarang masih main drum juga atau udah pindah lain hati ke gitar? Puji Posisiku Tuhan. dulu ini sebenarnya. Karena aku pensiun. Puji Tuhan, saya masih pelayanan. Aku masih pelayanan main drum. Cuman jarang sih. Karena kebetulan di gerejaku tuh yang masih minim itu pemain keyboard sama pemain gitar. Jadi istilah kasarnya aku ngisi yang kosong aja lah. Iya sih. Aku berapa kali sebenarnya diajak abang ini main gitar, cuma berapa kali aku tolak. Ini pun baru ini ketemu pun gara-gara podcast ini. Ya. Berapa kali? Kita terakhir bulan 12 kan? Iya, bulan 12. Ih, pas Natal kemarin. Aduh. Udah 3 bulan coy. Ya gitulah. Karena udah berapa kali, Bang, Ayolah. sibuk nggak? Bang, ayo main lah gitu. Iya. Enggak sibuk. Rupanya itulah. Ya. Kayak gini lah kadang kehidupan Bang Ril. Yoi, itu dia. Tahu-tahu ketemu di podcast ya kan. Iya. Kan gak ada yang tahu ya kan? Ketemu di sini kita tiba-tiba lagi. Iya. Iya. Tapi kalau kemarin kan lebih sering di drum ya, kenapa nggak stay di keyboard aja? Balik lagi sih. Sebenarnya puji Tuhan dengan apa yang aku punya, talenta yang aku punya kan bisa main musik nih. Jadi aku di band biasanya sama kayak di gereja tadi, aku ngisi yang kosong aja gitu. Apa yang kosong ya diperluin ya kan? Makanya sampai sekarang gak punya band yang jelas sebenarnya. Sama. Aku cabut-cabutan dari mana-mana Iya. gitu. Kadang aku masuk, kadang Iya. siapa masuk. Ya, Wah. harus masuk ya. Dan Gitu itu sih. rata-rata -1 guys. Itu salah saking pro playernya yang pemusik ini. Tiba-tiba ngasih referensi, Bang, kulik ini Bang. Oke. Oh nggak ada ngulik, tiba-tiba. Oh oke. Gini. Dah dapat besok dah. Gitu. Langsung main. Dapat langsung. Udah cet. Cocok gitu. ya, jadi. Memang kalau udah chemistry yang kayak gini langka sih sebenarnya. Pasti. Makanya kalau suruh cari gitaris aku pasti kontak abang dulu nih. Iya. Gak pernah cari yang lain, pasti abang dulu nih yang aku cari. Cuma itulah aku nggak ready ngulik-ngulik ini sekarang, udah mulai Udah mulai capek tua ya, gitu. udah mulai tua ya Udah kita mulai ya. tua. Walaupun masih 21 ya. Sama 21 juga. Hai. Gitu sih. Oh, nah Bang, rokok Bang. Duh, Kenapa? sorry lu susah nih. Gak bisa kita. Oh. Ya. Nggak bisa guys, soalnya dia ada yang harus dijaga. Ada ini kayaknya. Iya. Apalah namanya itu? Apa yang dijaga? Itulah itu. Adalah pokoknya. Oke. Oh iya. Kalau inspirasi kalau dari drum itu kan Kak Eca, tapi kalau Bang Eca, tapi kalau dari sisi keyboardnya itu Abang punya inspirasi sendiri nggak? Oh, keyboard banyak sih. Aku suka sama cara mainnya Kenan Lowy.
namanya. Itu tuh keyboardisnya Isyana. Keyboardis. Oh. Ya. Iya. Terus aku juga suka Eka Gustiwana yang di Virginius. Terus aku suka si siapa itu namanya? Ada tuh di TikTok, aku lupa namanya. Tapi aku sering Bang Marvel. Bang Marvel. Ya, aku sering lihat juga di TikTok dia buat lyrics yang kayak itu aku belajar lyrics dari dia. Dan yang nggak paling terlupakan tuh Bang David Josade. David Josade. Pemain keyboard pasti kenal siapa Bang David Josade. Aku taunya pemain gitar guys. Jadi dia tanya apa nggak semua aku kenal. Cuma kalau katanya dia bawanya dari Isyana Sarasvati, yang susah itu. Yang tuti-tutinya tuh iya. Gitu-gitulah. Gitu. Ya, dan aku wajib mengikuti tuti-tuti dari abang ini. Jadi karena kemarin setiap waktu ada jumpa tuti itu pasti ada gitu dari abang ini. Iya. Jadi Ya lah gitu Bang. mau nggak mau aku ikutan tuti gitu. Gak apa-apa sih gitu. Karena aku lebih suka dipatokin kalau ngelit daripada improv sendiri. Karena kan mau bukan meleset sih, lebih ke kayak nanti berlebihan nih gitu. Gitu. Boleh juga sih. Belum lagi nanti kalau dibawa ke record lagu gitu atau konten, pasti lupa gitu. Terus Itu sih. sama sih sebenarnya. Aku kalau ngomong info tuh agak ragu sebenarnya. Takut kayak terlalu berlebihan. Terus sekarang takut nggak masuk kan temponya juga. Jadi mungkin aku lihat dari referensi atau mungkin masukan dari orang abang juga sih. Gitu guys. Jadi kalau masalah aransemen abangnya mau satu sih. Mengerikan. Masih keren Bang Palen lah lagi. Aku masih iya. itu udah masih dia lah maestronya. Masih ada bang berhubungan sama Bang Palen? Masih sih terakhir kemarin chat-chatan doang sih di DM. Masih ya, say happy birthday. Dia kan juga birthday waktu bulan 2 tuh. Oh iya, aku lupa. Izin Bang Palen kalau abang nonton. Gitu sih. Iya. Kalau main bareng nggak ada? Karena aku banyak minta sih sama dia, Bang kalau ada job kita main bareng ya. Tapi memang karena dia juga dari band kan. Dari band itu udah seluruhan jarang. Ya udah ada fix gitu ya kan. Jadi terakhir kami main tuh pas pasca doang. Terima kasih aku mengucapkan terima kasih kepada Bang Palen karena telah menyuruhku untuk mendengarkan metronom. Oh iya, itu. Dan aku agak terganggu tapi lama-lama kebiasa. Biasa. Walaupun 2 minggu latihannya. Metronom tuh hal yang penting sih sebenarnya. Iya memang. Jujur. Karena kalau nggak pakai metronom kita, bisa liar kita nih. Iya. Kita kok main kan liar kali kan? Iya. Mereka kalau nggak pakai metronom susah sih. Karena Bang Palen juga profesional kan. Iya. Jadi dia, itulah. Jadi profesionalnya itu ketularan guys gitu. Walaupun nggak hampir mirip kayak dia, tapi kan lama-lama sama lah. Iya. Tapi adalah yang Setuju. udah mulai, walaupun ada yang mulai. Iya. Iya Bang. Aku tadi mau ngecek skill kan. Udah mulai kaku tangan ini gitu. Harus mulai lagi sih. Tanganku pun udah mulai bagus nih. Harus lagi ya? Iya. Aduh. Nanti kalau mood nanti belajar lagi. Karena ada juga mungkin konten-konten lain mungkin ya. Nanti lah Bang, kalau aku ready untuk latihan mungkin aku kabari Bang. Kabari aja. Pasti gerejaku terbuka tuh Bang. Yoi. Main. Udah ditunggu sih. Cuma akunya yang nggak bisa terus. Iya. Kasih sendiri. Karena ya Sendiri aja berarti Bang. enggak dong. Oke. Tapi kalau ditanya aku ada pacar enggak sih. Tapi nggak sendiri maksudnya ada banyak kawan gitu ya kan? Iya. Banyak kawan maksudnya guys. Sapu. Yoi. Ya gitu guys. Nah kalau soal sendiri tadi, Oke. kayak mana Bang? Abang udah ada someone gitu? Someone untuk dipacarin kayaknya nggak ada sih Bang. Cuman kalau someone to talk adalah beberapa orang yang temen aku ajak curhat segala macem ada. Dan bukan cuma cewek aja ya guys, cowok juga aku. Misalnya Bang Alek juga someone to talk juga nih. Kadang aku cerita sama dia nih guys. Bang. Iya betul. Yoi. Talk apa nih? Aduh.
Oh, ada itu If you know, nanti you ya, know guys, ya. lah. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Kacau. Kacau. Ya, gitu lah. Sekarang ya udah kita udah makin tua, kita udah mungkin apa ya, udah apalah. Tapi itu nggak ada apa kan, nggak ada paksaan dari bos atau apa gitu kan Untuk apa tuh? untuk Punya someone gitu. nah, Gak ada sih. Kalau dari orang tua ya, aku tuh ini cerita sedikit ya bang. Aku kan pernah punya pacar tuh muslim. oke. Nah, jadi bos tuh nggak pernah kayak ngelarang apa semacam, enggak. Cuman dia bilang kalau emang berkawan baik ya udah, cuman jangan sampai terikat lah. Jadi kalau dari mereka sih kadang ya udah ya sih, paling cuma kayak ditanya, jadi siapa pacarmu sekarang gitu. Ya udah nggak ada. Sama, aku juga kadang kan aku pulang kampung nih. Kita lagi posisi ya kadang kan bos ini kan mau ngopi jam-jam 10 pagi gitu kan. Di tengah-tengah kerja gitu. Bos nanya, "Ada cewek mau katanya?" Langsung Tiba-tiba kesana. ya? Kalau langsung ke sana pertanyaan emang Ditembak langsung gitu ya? Langsung ditembak gitu. Ya Tuhan. harus sekali ditanya kayak gitu, Mak. Ya kan cuma nanya aja. Iya, gitu. ya, selalu gitu. Karena dari yang kupelajari bang, orang tua tuh takut anaknya tuh nggak berhasil bukan karena segi dari kesuksesannya, Tapi dari teman hidupnya. teman hidupnya. Ya, karena teman hidup itu adalah orang yang nemani kita sampai kita mati. Oke. Karena orang tua kita pasti bakal kita tinggalin kan suatu saat. Iya betul. Jadi mungkin orang tua tuh aware-nya kita sendiri-sendiri terus gitu. Nah mungkin ya itu sih, Yes. aku belajar sih gitu. Enggak salah sih, karena memang ya nyariin cuma ya Susah. susah. Makanya ya banyaklah tantangan. Kalau ngomong-ngomong soal cewek, bang, aku tuh capek sama cewek di Medan ini. Aku kayak pengen punya someone nanti yang mungkin dari luar negeri ya lah. I see. Aku juga kepikiran guys ya, ketemu Rusia, Jepang. Iya, bagus coy, kayak kita pendek nih. Tapi bini kita 180. Walaupun diginiinnya kisah sih, diginiin. Gini. Biasanya kita yang giniin saya kan, Ya. kita yang diginiin dia. Ya. Tapi itu bukan jadi kita patokan jadi lah. patokan sikap Iya. gitu, enggak lah. Aku sih mikirnya kayak mungkin dari segi pemikiran beda kan. Jadi mungkin kita mengekspornya jadi lebih banyak lagi. Nah, makanya aku ngeksplor apa? Ya kan dia hidup di negara orang nih. Kita bukan hidup di negara. Aman. Ini kan untuk semua, Ya, ya kan. disclaimer maksudnya mengekspor tuh gini. Kita kan hidup di negara yang berbeda. Nah, aku tuh pengen tahu budayanya mereka tuh gimana gitu. Mengekspor gimana sih keluarganya gimana gitu. Karena jujur kalau udah ada kuliah di sosial media jauh sih perbandingannya. Orang Indonesia sama orang luar gitu beda. Mungkin. Cuma kalau emang Tuhan memang menempatkan jodohku itu di Indonesia ya aku Warnanya Cindo coba. Pasti. muluk-muluk cinta. Aku nggak masalah sih soal itu. Iya. Aku mendukung, aku pengen. Ya yang mau kontak Wawang ini boy. Jangan gitu. Kita yang nyari, kok mereka pula jadi yang pasti ngapain lah, kita. pasti. Cuman misalnya nih bang, ada lah cewek misalnya, dia yang mau deketin abang dengan spek yang abang pengen juga sebenarnya. Misalnya dia rajin, pinter, baik, semuanya lah maksud dia abang. Dia yang deketin abang misalnya. Nah itu abang gimana kira-kira? Ini contoh kan? Contoh. Bukan real life-nya. Real life ya. Karena real life aku biasanya ya ada kayak gitu. Seandainya sesuai dengan spek kita gitu ya kan. Ya. Tapi nggak tahu ya, aku dalam pribadi gitu kan, karena aku lebih berani. Karena aku sering kayak bingung ya, kayak kenapa tiba-tiba dia pengen minta kejelasan gitu. Iya, Aku iya.
bukan tipe yang tiba-tiba ditembak gitu langsung gitu kan. Karena aku mikir ini serius nggak nih sama aku gitu. Kayak kadang orang bilang kayak ih aku ditolak nih ya gitu. Enggak, cuma kan aku mikir ini betul kamu tulus gitu kan. Kalau tulus baru aku pertimbangkan gitu. Yes. Ini kalau tiba-tiba gini kan agak susah gitu. Kayak lebih suka aku yang mencari gitu daripada aku yang dicari gitu. Walaupun sama-sama that's fair gitu. Cuma aku yang kebanyakan berpikir gitu. Jadi paham lah ya. Mikir lagi lah berarti ya. Oke sih. Kalau saat ini kan abang kan kuliah nih di mana? Ini mikro. Wow, universitas ternama swasta di Medan. Keren sih. Belum keren nus. Ya kan negeri guys. Iya. Sumatera Utara loh. Iya. Kan nggak cuma kuliah sambil abang ada kesambilan gitu ya sambil kerja ya. Iya, puji Tuhan aku ada part time malah. Part time di mana? Kebetulan kampus gue tuh bermitra sama banyak sekolah untuk menjadi pengajar bagian komputer. Nah jadi kebetulan kampus gue ini bekerja sama sama salah satu sekolah terbaik di Medan ini. Iya. Nah jadi aku ditempatkan di sana lah untuk jadi pengajar. Lebih tepatnya sekarang aku masih jadi asisten sih, asisten komputer, asisten lab, laboratorium. Itu cuma ngajarin dasar-dasar komputer, bukan hacking gitu kan? Enggak sih, kalau hacking sih enggak sih. Cuman kami ngajarnya kayak pemahaman dasar komputer, terus pemahaman dasar logika juga dalam berkomputer gitu, bikin program. Dasar logika maksudnya? Karena kan di coding, abang tahu coding kan? Tahu. Nah, coding itu kan dia sama dengan logika kan, logika gitu kan. Jadi kamilah yang membekali anak-anak ini logika itu dari awal gitu, dari fundamentalnya. Terus juga ada belajar desain juga, desain web, desain UI UX. Nah itu kami yang ngajarin. Keren. Jarang loh yang kayak gini. Memang keren sih micro skill ini kalau dari segi teknologi ya. Keren sih. Aku nggak berani apa sih komen balik sih. Karena ya yang kita tahu aja lah ya. Tahu aja lah ya. Menarik sih gitu karena kayak abang bisa kuliah, bisa ngatur waktu, apalagi karena dia bisa shift malam itu maksudnya kuliah malam iya. bisa juga ngatur waktu gitu. Iya. Beda sama negeri memang ya yang sampai sore, pagi sampai sore gitu. Iya. Keren sih. Kampus swasta biasanya memang gitu sih, setahu gue. Jadi ada kelas pagi, ada kelas malamnya juga. Karena biasanya yang kelas malam itu yang kerja memang di paginya gitu. Iya, karena aku nggak tahu karena memang aku belum pernah masuk ke universitas swasta ya. Tapi yang setahu aku ya kalau yang kayak gitu biasanya dibedakan antara kelas reguler sama kelas karyawan. Karyawan. Oh, emang sama kelas karyawan atau memang reguler gitu? Reguler semua sih hitungannya. Cuma memang orang-orangnya aja yang beda. Keren sih. Jadi itu yang kelas karyawan itu gimana maksudnya, Bang? Ya dia pasti malam gitu karena kan ada yang kerja dari pagi sampai sore baru Khusus malam berarti kuliah. Ada yang kayak gitu. Aku baru tahu sih. Kukira kayak gitu. Karena abang bisa kelas malam, ketika abang kelas karyawan kan gitu. Kami bebas sih. Dipilihnya itu di awal biasa. Terus kadang kalau emang misalnya di tengah jalan nih kuliah, kita udah dapat kerja nih, puji Tuhan kan. Ya bisa sih ditukar nanti semester ke depannya. Karena kan dulu aku awalnya pagi. Awalnya masuk pagi. Terus karena pengen cari kerja sampingan, ya aku buat semalam. Itu direkomendasi dari kampus atau abang cari sendiri? Kebetulan ada sih lowongan di kampus, jadi aku coba. Tapi kalau yang kerjaanku ini kemarin dari teman ke teman sih infonya. Cuman untuk interview sama tesnya aku kerjain sendiri. Keren sih. Karena memang ya kalau aku pribadi kayaknya susah kecuali dia itu ada KKN atau kayak memang khusus kampus mengajar gitu, itu baru bisa. Aku pengen sih, cuma kemarin karena
kebijakan dari sananya kurang mumpuni, ya udahlah gitu, kita fokus skripsian gitu. Walaupun ini semester 8 semester 8 ya. Udah semester 8 ya. gitu sih. Gitu. Sendiri kira-kira gimana soal perjalanan abang sekarang, ditambah lagi dengan banyak beban sekarang ini gitu. Dari aku awal masuk kuliah nih. Jujur sebenarnya aku nggak kuliah di sini, Bang. Awalnya aku kuliah, kemarin aku puji Tuhan lulusnya di Bandung. Ada kampus swasta juga, ternama juga di Bandung, teknologi juga. Jadi aku kemarin ikut tesnya, dan kemudian puji Tuhan aku lulus. Nah, cuman kemarin orang tua bilang kayak mereka masih butuh bantuan lah untuk pelayanan di sini. Jadi nggak mau aku lepasin yang di Bandung ini. Nah, dari situ aku mulai belajar lagi untuk beradaptasi di Medan ini, kuliah gitu kan. Awalnya sih fun-fun aja sih kuliah ini ya. Dari semester 1, semester 3 tuh masih aman lah ya. Masuk semester 4 udah mulai pusing dengan kehidupan kuliah. Ditambah lagi, puji Tuhan aku dapat kerja juga kan. Jadi pelajaran yang bisa dapat kuliah itu how to manage time sih. Untuk manage waktu itu nggak segampang itu sebenarnya. Iya. Iya. Apalagi abang ini ku tengok sering malam pulang baru pagi-pagi udah aktif loh. Aku kadang cek, kadang aku kan nge-post SW. Tiba-tiba jam 5 pagi, Bang Diri lagi ya. Bah, ya Tuhan. Udah bangun aja gini. Kurang tidur itu Virgo. Sanggupnya abang ini Virgo kan. Kalau aku pun kalau aku kayak mana ya? Karena aku mungkin kegiatannya berat karena aku olahraga kan, apa segala macam ya. Tidur itu wajib 7 ke 8 jam gitu kan. Kok normalnya gitu ya. Karena kadang aku tengok jam 12 masih bangun gitu. 12 malam ya. Abang bertapa tuh gimana sih? Kalau masalah tidur ya, jujur aku orang yang sering ketiduran. Jadi misalnya aku pulang jam 11 nih. Nah itu aku tuh kadang nggak sempet tuh ganti baju segala macem karena saking capeknya aku bisa ketiduran Bang di rumah. Jadi mungkin jam 11 aku bisa tidur sampai jam 4, jam 5 itu udah bangun. Nah kenapa bisa bangun pagi? Itu karena dari kecil tuh udah dibiasain bangun pagi supaya doa sama keluarga bareng-bareng. Iya, yes. Jadi tiap pagi tuh kami doa bareng. Sih. Itu sih Bang. Berarti tiap pagi doa pagi gitu. Ya tiap pagi. Kalau memang nggak ada terkendala misalnya kayak pagi-pagi kami harus ada siapin apa segala macam, itu sekarang biasanya nggak doa pagi sendiri lah. Kalau aku tergantung guys kalau masalah bangun pagi, karena aku memang sama kayak abang ini morning person, cuma abang ini lebih morning lagi gitu. Lebih morning lagi. Early morning. Iya, early morning gitu. Karena aku 4.30 atau jam 5 bangun gitu. Karena kan entah aku antara ngejar gereja atau bangun gitu. Karena aku memang kayak bisa pagi sering gitu. Ya, aku pernah liat SW Bang bisa jam 5 udah buat story ya kan. Mantap juga dari pagi di gereja, keren. Iya, karena kayak mana ya guys ya, kadang minggu mau kayak mana ya, bukan aku nggak apa ya, tapi memang kayak kok letih kali aku satu hari ini ya gitu, tidurkan aja lah gitu, nggak tahu udah malam gitu, udahlah besok pagi lah gitu, kayak kadang mau bisa pagi gitu. Nah, cuman fun fact-nya kalau misalnya aku udah pulang larut, kan biasanya bangun jam 5 tuh. Nah kalau misalnya di hari itu nggak ada kegiatan apa-apa, habis doa bersih rumah aku tidur lagi Bang. Nah di situ bisa nge-recharge energi itu di situ lagi. Iya memang. Tidur lagi sampai nanti bangun siang gitu, terus nanti kerjain yang lain. Keren sih. Tapi gini ya, for information, memang kalau Pisces itu memang rada-rada itu memang sering tiduran gitu. Yeah. Jadi kadang wajar lah kalau tiba-tiba tergeletak tidur gitu. Kalau aku enggak. Kadang overthinking dulu, nggak tahu entah apa mau dipikirkan, tiba-tiba melek aja gitu. Iya, gitu. Kadang ya Tuhan gitu. Susah tidur lah gitu. Tapi akhir-akhir ini udah mulai terkontrol karena yang namanya badai pasti berlalu. Dan ya pasti yang Maha Kuasa pasti itulah, pasti meredakan gitu. Ya. Gitu.
Kalau masalah overthinking, jujur kalau dibilang menangan ketidur sama overthinking, menangan ketidur aku. Karena aku pernah gini, aku pernah pacaran kan, pernah dekat juga sama orang. Nah, aku tuh selalu permasalahannya dalam hubungan itu karena aku ketiduran guys. Itu memang nggak bisa dihindari, Bang. Karena kita ya wajar lah kita capek apa segala macam. Jadi kayak pernah suatu cerita gini. Aku teleponan nih sama gebetanku kan. Nanti malam aku telepon lagi ya. Ini aku lagi jalan pulang gitu kan, pulang kuliah. Pas sampai rumah, letak tas, ganti baju, nggak sempat lagi pegang HP, tiduran. Tapi kondisi berdering. Berdering. Itu udah mampus kali itu. Itu pasti besok pagi udah ngambek-ngambek kan segala macam. Mak gue udah terbiasa dengan yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Kalau tadi posisinya memanggil, nggak ada apa, nggak hidup data, itu pasti aman karena Mungkin tiduran gitu kan. marah, tapi kan Nggak mungkin sempat ketiduran, lagi, nggak sempat iya. lagi, ya udahlah gitu. Emang susah sih Susah. mengurus Susah. betina ini. Ngeri. Makanya kadang aku ya itulah masih single gitu kan. Walaupun kita masih ya berusaha lah nyari yang cocok gitu. Iya. Kayak yang abang bilang lah, kayak ya untuk teman hidup gitu. Tapi susah gitu. Susah. Berat banget sih. Gitu. Makanya aku kan tadi pengennya punya jodoh tuh yang di luar negeri gitu. Nah itu kan itu aku mau coba lihat perbandingannya aja sih. Sekalian kita keluar negeri juga lah ya. Iya. Kayak mana Perbaiki lah. keturunan lah istilah kasarnya. Yoi. Tiba-tiba ya matamu biru gitu. Oh iya, matamu biru. Iya. Keren loh cuy gitu. Keren. Bisa punya cewek bule gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai sana lah Bang ya. Kalau abang di luar negeri, kita pun bisa podcast di luar negeri. maju. Bang Lex ini Bang Lex. Hey. Ku share lo nih. Sherlock ini. Iya. Pelayanan di luar negeri. Wah. Itu udah aman sih. Gila. Karena biasanya di luar negeri tuh alat-alatnya tuh udah terjamin lah, oke lah. Basicnya juga oke sih. Yang di mata kita, contoh kayak aku kan suka gitar kan. Kayak Fender, Gibson yang merek-merek yang di luar negeri itu, segini murah banget gitu. Tapi sampai di sini, sampai negeri ini, Tuhan. Itu kenapa aja sih biasanya? Satu memang gara-gara itu sih. Iya Dua sih. memang ya mata uang kita memang ya lagi rendah-rendahnya. gitu. Ya semoga pemerintah bisa perhatikan dan mungkin kedepannya Ada bisa solusi lebih baik. lah. Biar nanti ya negara kita bisa maju gitu. Iya. Jadi itu benar sih. Salah satu cara untuk negara kita maju itu dari keuangannya sih, dari ekonominya. Iya. Sorry. Karena kadang gimana ya? Ekonomi itu juga termasuk hal yang penting untuk membangun negara. Betul. Kemarin katanya ada yang ngutang negara kita ya kan? Is mengerikan sih. Ngeri. Gak expect aku. Guys, Dengan kita yang dengan kekayaan sumber daya alam yang seluas ini tidak diperlakukan dengan baik gitu. Itu makanya jangan nanam sawit ya guys. Aduh. Tidak bisa. Aduh. Jangan. Ya maksudnya kan sawit itu kan ini aku klarifikasi dulu ya guys. Misalnya kita nebang pohon nih, Oke. terus kita tanam sawit, wajar dong kalau kita tiba-tiba kebanjiran. Iya. Karena dari yang ku tahu pohon sawit itu, Menurut pendapat Bang Deril. ya menurut saya pohon sawit itu kurang untuk menyerap air, Bang. Betul. Dan biasanya sawit itu kan di tanah-tanah yang panas gitu kan. Jadi kalau semua Indonesia ditebang jadi sawit, susah juga. Selesai juga. Meskipun memang produksinya mahal ya kan. Iya. Cuman ya susah juga, meninggal juga kita di Indonesia ini. Ya gitulah. Sekali-sekali coba lah di luar negeri gitu. Aku udah kepikiran sih, karena memang kayak tamat dari sini mungkin bantu bos dulu, baru kalau udah ada restu, udah ada rezeki ya kita usahakan kita bisa keluar gitu.
kalau masalah keluar aku pengennya abis kuliah ini langsung keluar Bang. Tahun ini lah pengen. Tahun ini? Iya. Mak doakanlah weh biar Lah. abang ini bisa gitu. Kalau aku mungkin nggak bisa kepaksakan tahun ini karena ya Itulah ya. banyak lika-liku gitu. Gitu. Kalau soal keluar pasti keluar gitu. Karena Pasti orang tua juga support banget lah kalau aku kerjanya di luar. Karena mereka tahu di Indonesia ini sedikit susah. Iya. Aku bilang sedikit susah. Benar. Sedikit susah tuh dapat pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak gitu. Karena aku banyak lihat di Instagram juga ada orang kerja mati-matian dari jam 9 sampai jam 5, 9 to 5 gitu. Gajinya UMR atau mungkin karena di bawahnya gitu. Iya. Kan kasihan juga kan kadang. Makanya kadang ada di sekolah-sekolah itu guru yang udah tua banget. Udah umur 65 juga masih ngajar, cuman gara-gara itu Iya. susah. Ya, tapi kita berdoa ya semoga negara kita baik-baik aja ke depannya ya, semoga ada perubahan ya. Karena yang setauku ya, entah dari kutipan mana, pokoknya kayak ada yang bilang kalau menurutku ya, pemerintah itu sebagai wakil Tuhan gitu. Ya betul, bisa jadi. Dia kalau sudah diamanahkan ya, dia harus bantu orang-orang yang lebih lemah. Kayak kita inilah masyarakat sipil ini gitu. Gak usah lah jadi wakil Tuhan, tapi jangan jadi Tuhannya gitu. Karena ya, iya daripada sawit tadi mas. Habis sekali tuh. aku gak bisa nyapu itu. Ya, tadi aku udah klarifikasi guys. Ya. Kan menurut pribadi aja tadi. Iya, Bukan berarti salah, nah misalnya nggak salah. Bang nggak salah kan bang? Nggak salah. Salah, cuman aku kurang setuju aja. Betul. Kan menurut pendapat kita. Iya, karena opini pribadi. Opini Nggak apa-apa, pribadi. kan? Nggak usah apa banget lah. Ya. Guys, jangan dilipet guys, tolong. Baru merintis ini ya, Wek. Udah segabut ini tiba-tiba ada Masalah lagi. Cuma gara-gara ngomong itu. Karena ini apa? Namanya juga Duma Reza. Iya. Duduk manis, relax Santai, aja. relax aja, Santai, relax. gitu. Jangan dianggap serius banget gitu. Yoi. Ini cuma bacotan kami. Iya. Wajar. Lah guys. Ya, gitu aja. Mungkin sampai sini aja episode kali ini. Terima kasih Bang Daryl pengen udah sampai aduh. Dari tadi ya. Ya. Kayak gini lah ngomong apa segala macam. Gak SP aku abang ini setuju karena memang ya udah ada memang tamu-tamu lain yang udah mau pengen gitu kan. Tapi karena masih pengen lebaran, oh ya udahlah kita aja yang nggak lebaran. Ya kita di rumah aja ya. Di rumah aja. Ya, gue juga mau thank you lah buat Bang Alex lah karena ada mau ngundang aku sebagai tamu kedua ya Bang ya. Jangan dihitung lah. Ya. Aduh. Ya sebagai tamu spesial lah kalau kata Bang ini. Karena gue jujur salut sih sama orang-orang yang mau berani untuk memulai guys. Iya. Ada orang yang punya potensi tapi dia nggak mau berani memulai, itu susah Bang. Iya. Susah. Makanya aku kalau lihat yang begini aku pengen gitu karena aku juga dari SMP SMA itu hidup di dunia entertain Bang. Pengen di depan kamera terus. I see. Pengen nge-explore semuanya, aku taruh di sosmedku. Makanya aku punya second account yang aku abadikan semuanya gitu. Karena memang salut sih sama yang kayak gini-gini. Second akun Gen Z banget ya. Ya, aku Gen Z juga sih. Tiga. Aku bilang Trinitas sih kalau sampai 3. Trinitas ya. Masih second account masih aman lah. Second account aku public kok untuk umum kan Bang. Betul. Jadi aman aja. Ya gitulah. Makanya aku nggak salah kalau ngundang abang karena memang ya sama-sama suka di depan kamera kan. Yes. Nggak salah. Oke. Jadi iya. Jadi lagi. Udah 3 kali ya. Ya gitu aja guys. Ya. Sampai di sini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya. Thank you.